Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Belajar daring bersama Pak Asrori dan Uco, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 3 semester 2, pelajaran 12, Kisah Keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Part 2, Nabi Ismail alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman. Amin. Assalamualaikum anak-anak semua. Jika pada video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam, maka pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Anak-anak sekalian, Pak Asrori akan membagi kisah Nabi Ismail ke dalam beberapa poin. Poin yang pertama adalah kelahiran Nabi Ismail alaihi salam. Anak-anak, Nabi Ismail alaihi salam adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam dan Hajar. Beberapa hari setelah Hajar melahirkan Ismail, keduanya diajak Nabi Ibrahim alaihi salam pindah ke Mekah yang masih berupa lautan padang pasir yang sunyi, tandus, dan gersang. Lalu, atas perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan keduanya untuk kembali ke Palestina. Suatu ketika, Hajar dan Ismail kehabisan air. Ismail menangis kehausan sambil menghentakkan kakinya. Hajar kebingungan, berlari mencari mata air antara Bukit Safa dan Marwa sampai 7 kali. Tetapi, ia tidak kunjung menemukan mata air. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa. Namun, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Bahkan, masyarakat Mekah dan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh masih dapat merasakan manfaat dari mata air Zam-Zam sampai hari ini. Poin berikutnya, ketaatan serta kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Anak-anak sekalian, suatu malam saat Nabi Ismail berusia kanak-kanak, Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembah putranya. Setelah yakin bahwa mimpi tersebut benar-benar perintah Allah, maka Nabi Ibrahim menyampaikannya kepada Nabi Ismail. Mendengar perkataan ayahnya, dengan penuh ketaatan, Nabi Ismail menerima perintah tersebut. Nabi Ibrahim dan Ismail sadar bahwa sesungguhnya perintah tersebut merupakan ujian dari Allah untuk mengetahui kadar keimanan mereka. Nabi Ibrahim dan Ismail kemudian pergi ke sebuah tempat di Bukit Mina untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Iblis yang melihat keteguhan hati mereka berdua berusaha menggagalkan niat keduanya. Namun, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengabaikan iblis yang terus menggoda mereka dengan melempari batu sampai 3 kali. Kemudian, Nabi Ibrahim segera melaksanakan perintah Allah. Karena ketaatannya, Allah dengan sifat Maha Pengasih dan Penyayangnya kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor biri-biri yang besar. Hal tersebut diabadikan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 104 hingga 107. Nah anak-anak, pada akhirnya Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih Nabi Ismail. Beliau menyembelih biri-biri yang telah dianugerahkan kepadanya melalui perantaraan malaikat sebagai tebusan. Nah,
Peristiwa tersebut merupakan awal diperintahkannya ibadah berkurban bagi umat Islam setiap hari raya Idul Adha pada bulan Zulhijjah. Poin selanjutnya, Nabi Ismail alaihi salam turut membangun Ka'bah. Nah, anak-anak, setelah peristiwa penyembelihan itu, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam membangun Ka'bah. Ka'bah merupakan bangunan suci di Masjidil Haram di kota Mekah. Sesudah Ka'bah berdiri kokoh, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa sebagaimana tersebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127 hingga 129. Nah, anak-anak sekalian, Ka'bah dijadikan kiblat sholat bagi umat Islam sedunia. Ka'bah menjadi pusat tempat ibadah haji dan umroh yang didatangi umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Nah, anak-anak sekalian, dari kisah Nabi Ismail alaihi salam yang baru saja Pak Asrori bacakan, ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil. Di antaranya, yang pertama adalah ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baktinya kepada kedua orang tua. Selain itu, Nabi Ismail juga memiliki ketabahan hati yang luar biasa. Beliau juga seorang nabi dan rasul yang rela berkorban. Terbukti ketika beliau diminta untuk disembelih atas perintah Allah, beliau rela melakukannya. Walaupun selanjutnya Allah dengan sifat maha pengasih dan maha penyayangnya mengganti beliau dengan seekor biri-biri untuk disembelih. Nah, anak-anak, selain itu keteladanan dari Nabi Ismail yang bisa kita ambil adalah beliau senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala beliau sedang tertimpa kesulitan. Nah, anak-anak, selanjutnya tugas anak-anak adalah mengerjakan latihan soal yang ada di samping Pak Asrori ini. Anak-anak dapat mengerjakannya di buku tulis pendidikan agama Islam anak-anak masing-masing. Harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Baik teman-teman, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar video ini. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.